Yahoo minna, konnichiwa. Maafin background dan muka-muka lesu ini ya. Oke, di video kali ini pengen bahas tentang seberapa penting sih bahasa Jepang buat kita yang mau magang atau kerja di Jepang. Mungkin kalian pernah dengar cerita kerja di Jepang tekanannya berat. Aku juga pernah dengar cerita yang sering dibego-begoin lah, kasarin, bahkan sampai ada yang pernah jadi korban perundungan, juga sabetsu, diskriminasi. Ya semua itu benar adanya, itu realita. Hoki-hokian dapat perusahaan atau rekan kerja yang bisa mentolerir kalau kita ini orang asing. Kalau misalnya dapet yang kayak gitu, itu wajib banget sih untuk disyukuri. Karena itu bagian terpenting untuk bertahan hidup di sini. Karena ya nggak semua orang Jepang itu baik. Mau orang Indonesia, mau orang Jepang, mau orang negara manapun ya kita manusia. Cuma beda di budaya sama bahasa doang. Sebenarnya ada dua faktor yang bisa menyebabkan itu terjadi sama kita. Itu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya ya yang dibilang tadi. Dapat perusahaan yang nggak bisa mentolerir kita sebagai orang asing atau pendatang yang nggak bisa bahasa, dan orang Jepang itu selalu berpatokan dengan first impression atau kesan pertama. Kalau kesan pertama kita di mata mereka itu jelek, ya kalian mau mencapai pencapaian sebagus apapun, bagi mereka bakal ya udah biasa aja sih. Misalnya kalian dapat pencapaian yang bagus pun mereka bakal cuma mikir ya udah memang sewajarnya kamu tuh belajar, memang udah sewajarnya kamu tuh bisa. Beda cerita sama kalau misalnya kalian dapat kesan pertama di mata merekanya baik, kalian bikin kesalahan apapun kayak iya udah manusia bisa salah, lain kali jangan lagi ya, biasanya kayak gitu. Ya bakal dimaafin aja, dan dapat prestasi sekecil apapun bakal diapresiasi. Itu pentingnya first impression di sini. Yang kedua, faktor internal. Maksudnya itu ya dari diri kitanya sendiri. Buat kalian yang baru masuk LPK atau yang mungkin lagi di LPK, mungkin beberapa dari kalian pernah dengar yang penting bisa kerja, soal bahasa nanti juga ngikutin. Atau mungkin lebih parahnya lagi, ada yang pernah bilang bahasa mah gak penting, yang penting kamu bisa kerja. Itu statement yang pertama sih kalau menurut aku nggak salah-salah amat, karena memang kalau udah datang ke sini ya nantona ke nareteru ya lama-kelamaan terbiasa. Dengan catatan kalian punya basic bahasa Jepang. Kalau misalnya kalian yang nggak punya basicnya, muri. Dan balik lagi ke faktor yang pertama, yang faktor eksternal tadi. Kalau misalnya first impression kalian udah bisa bahasa Jepang, kalian jouzu desu ne, biasanya mereka kayak gitu, berarti itu first impressionnya udah bagus. Ini deh kalau misalnya kalian gak bisa bahasa Jepang terus maksa kerja di sini, dari hal paling sederhana aja. Riri-san, chotto hasami kashite kureru? Kalau kita yang gak ngerti, kita bisa ya mungkin aku bakal kasih barang yang lain, bukan gunting. Dan begitu misalnya kalau kalian coba pinjemin gunting dong, terus yang kalian kasih malah pensil, pulpen, atau yang lainnya, kan bingung. Dari hal sesederhana itu, kalau dari hal sesederhana itu aja kita nggak ngerti, ya kayak wajar nggak sih kita dicap bodoh? Itu udah bener-bener hal yang paling sederhana soalnya. Ya jangan salahin siapa-siapa kalau sampai ya kepala kalian digetok, dibilang baka, aku jangan. Kalau dibilang kayak gitu ya jangan marah, bukan salah siapa-siapa. Jadi intinya skill atau kemampuan bahasa Jepang buat kerja di Jepang itu penting banget. Bukan cuma biar kerjaan kalian lancar, tapi juga buat jaga-jaga kalau kalian mau bela diri, misalnya ada salah paham atau miskomunikasi, atau ketika amit-amitnya difitnah atau dizolimi, apalagi kalian perempuan, kalau misalnya kalian dilecehin gitu kan, kalian bisa bela diri, kalian bisa lapor langsung ke atasan atau ke rekan kerja. Tadi misalnya mata saya dipegang tuh sama si itu, kalian bisa bilang kan. Kalau misalnya nggak bilang, kalau misalnya kalian nggak tahu cara bilangnya, nggak tahu cara membela diri kalian, ya udah jadi korban aja terus setiap hari. Dan bonusnya kalian bakal berani kok solo traveling di sini, nggak bakalan takut nyasar. Apalagi kalau bisa sampai ngejalanin hobi kalian di Indonesia,
sama orang Jepang di sini. Bakal banyak banget deh keuntungan kalian kalau lancar bahasa. Semangat cari ilmu, toh nggak berat dibawa kemana-mana, dan nggak gampang hilang, nggak gampang habis kayak uang. Emang kita nggak bisa hidup sendiri di dunia ini itu, tapi orang yang paling bisa kita percaya dan paling bisa kita andalkan itu diri kita sendiri. Seenggaknya kalau misalnya kalian lagi ada masalah terus ditanya daijoubu, ya kalian jawabnya bukan cuman daijoubu desu. Kalian bisa lebih speak up. Soalnya daijoubu janakereba daijoubu ni shite shimau to yoku nai kara. 動画ご覧いただきありがとうございました。また次回。さようなら。